Treble winner adalah puncak pencapaian tertinggi buat sebuah klub sepak bola. Awal musim lalu ada banyak calon peraih treble, tapi sekarang ketika kompetisi memasuki tahap akhir hanya 2 yang tersisa. 2 klub yang sejatinya sempat dicibir dan ditertawakan di awal musim. Ketika api semangat treble mati satu persatu, api yang sama masih menyala di 2 belahan Eropa. Satu di Katalan, satu lainnya di Paris. 2 utusan dari Spanyol dan Prancis kini masih memegang obor treble, ketika semua pesaing memilih menyerah menghentikan perjuangan masing-masing. Duduk yang manis karena starting 11 moment kali ini akan menyajikan ulasan balas dendam Barcelona dan PSG yang mengubah cibiran menjadi bahan bakar menuju treble mengerikan. Simak selengkapnya. Awal musim 2024-2025 bukanlah periode yang menyenangkan buat PSG dan Barcelona. Ketika sejumlah raksasa sibuk belanja, 2 tim ini justru merana. Barca sedang goyah gara-gara keuangan yang terus merosot sejak Covid melanda. Sementara PSG juga tengah gundah gulana karena mega bintang mereka Kylian Mbappe baru saja memutuskan hengkang secara cuma-cuma. Di Katalan, kedatangan Hansi Flick sebagai nahkoda baru Barca tak lantas menghentikan cibiran buat tim merah biru. Apalagi Flick yang orang Jerman dinilai tak paham budaya klub. Toh, siapa juga yang bisa langsung membawa klub bermasalah macam Barca menjadi penantang juara? Di Paris, kisah PSG tak jauh berbeda. Kehilangan Kylian Mbappe memang mereka anggap bukan bencana. Tetapi banyak yang menganggap PSG tanpa Mbappe bak macan ompong. Bagaimanapun selama bintang Perancis merembuh di Parc des Princes, sang striker selalu jadi andalan di lini depan. Suara-suara sumbang buat Les Parisiens semakin kencang tatkala melihat performa angin-anginan mereka di fase Liga UCL. Anak asuh Luis Enrique hanya sanggup finish di urutan ke-15 dengan susah payah. Kegagalan ini seakan mengulang memori lama PSG. Tim yang selalu mendominasi Prancis nyatanya selalu tidak berdaya kalau sudah menjejakkan kaki di Eropa. Sementara itu Barca memang finish jauh lebih baik, yakni di posisi runner-up. Namun krisis finansial yang masih menggerogoti membuat tim ini tak berhenti jadi bahan lelucon. Barca kesulitan mendapatkan dana, bahkan untuk memuluskan registrasi sejumlah pemain mereka. Ketika musim 2024-2025 bergulir, ada banyak nama digadang-gadang bakal meraih treble. Manchester City, Liverpool, atau bahkan Real Madrid mungkin jadi yang teratas. Namun ketika semua orang mengeluh-elukan mereka, para jagoan ini justru berguguran. Manchester, Merseyside, Madrid, Munchen, hingga yang terakhir Milan. Api treble yang sempat menyala kini padam satu persatu. Dari sekian kota yang api treble-nya mulai padam, hanya ada 2 yang bertahan. Tebak di kota mana? Jawabannya adalah di Katalan dan Paris. 2 raksasa yang sebelumnya sempat diremehkan dan dipandang sebelah mata, kini membuka mata Eropa. 2 raksasa yang di awal musim kelihatan seperti badut, kini balik menertawakan kita. PSG dan Barcelona. PSG yang dikira tidak berdaya tanpa seorang Kylian Mbappe justru menjelma jadi makhluk mengerikan. Mereka puas, ganas, dan tidak kenal ampun. Seperti kata Arne Slot, peringkat di fase Liga UCL bukan cerminan performa sesungguhnya. Benar saja, PSG musim ini cuma kalah 5 kali. Mereka adalah juara Ligue 1, finalis Coupe de France, dan tentu saja semifinalis Liga Champions. Barca sementara itu justru bangkit di tangan Hansi Flick, orang yang di awal musim sempat dicap nggak ngerti budaya klub. Faktanya memang demikian. Flick mungkin tak tahu betul apa itu tiki-taka. Tapi gaya main derek yang ia bawa ke Barca terbukti mampu membuat tim yang didominasi pemain muda mendadak berubah bak raksasa mengerikan. Barca adalah kandidat terkuat untuk juara La Liga. Sampai narasi ini dibuat, mereka masih menduduki peringkat pertama.
dengan keunggulan 7 angka dari para pesaingnya. Klub kebanggaan masyarakat Katalan juga telah melangkahkan kakinya ke final Copa del Rey. Jangan lupa mereka juga sudah punya satu trofi, yakni trofi Super Copa de Espana. Barcelona dan PSG adalah dua tim yang sama-sama berpotensi meraih treble. Namun, dua entitas perwakilan dua negara ini sejatinya dibentuk dengan cara yang berbeda. Barca memang sudah punya DNA juara, sementara PSG adalah tim kuat yang terbentuk karena tebalnya kantong sang owner. Mayoritas skuad Barca memang diisi pemain muda. Tapi tak dapat disangkal Hansi Flick yang pernah meraih treble bersama Bayern sukses menyuntikkan DNA juaranya. Flick mungkin tak paham seperti apa tiki-taka yang selama ini jadi DNA Barca. Tapi DNA sepak bola menyerang yang ia tanamkan terbukti sukses membawa Barca ke jalur treble. PSG di sisi lain tidak lagi punya bintang yang jadi pusat perhatian. Kylian Mbappe tinggallah nama. Namun tak dapat dipungkiri kalau skuadnya sekarang masih bertumpu pada sosok-sosok berbandrol mahal. Sebut saja Gianluigi Donnarumma, Ousmane Dembele hingga Visa Kvaratskhelia. Mereka yang percaya akan DNA juara pasti mendukung Barca. Namun mereka yang percaya kekuatan uang tanpa ragu akan menjagokan PSG dalam perburuan treble ini. Toh kalau bicara soal DNA, PSG juga punya. Pelatih mereka Luis Enrique adalah jebolan Barca. Sosok yang juga pernah membawa klub ini meraih treble sekitar tahun 2015 silam. Melihat komposisi pemain, Barca dan PSG punya materi yang nyaris serupa. Dua raksasa ini punya lini tengah dan lini depan yang sama solidnya. Dalam sepak bola modern, dua lini ini memegang peranan terpenting. Siapapun yang punya lini tengah dan lini serang berkualitas, klub itu siap menjadi raja. Barca dan PSG mampu membuktikannya. PSG dan Barcelona memberi kita semua pelajaran berharga bahwa sepak bola bukan soal siapa yang kelihatan hebat. Sepak bola adalah tentang siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Tim kalian mungkin punya kondisi finansial lebih baik, trofi lebih banyak, atau status di Eropa yang lebih disegani. Tapi PSG dan Barca memberi bukti bahwa semua itu tidak berarti. Akhir April nanti, PSG dan Barcelona akan menempuh jalan yang berbeda. Keduanya tidak ditakdirkan untuk saling tikam di semifinal Liga Champions. PSG sebagai penguasa ibu kota Prancis akan mencoba menaklukkan tim ibu kota lain. London, Inggris dengan Arsenal sebagai perwakilannya akan mencoba menjegal tim yang masih punya pesona ini. Sementara itu, wakil Katalan juga mendapat misi yang berat. Lawan mereka bukanlah klub dari ibu kota. Namun, kota terkaya di Italia selalu punya cerita. Saat semua tim takut dengan produktivitas mengerikan Barca yang telah melahirkan ratusan gol musim ini, Inter tidak demikian. Simone Inzaghi punya grendel yang nyaris tidak bisa ditembus. Bayern yang beringas saja dibuat kehabisan akal di Milan. Kalau takdir memang menuliskan dua calon treble winner ini bakal bertemu, maka sudah pasti seluruh Eropa akan terguncang. Badut-badut yang dulu ditertawakan kini menjadi dua raksasa menakutkan yang akan bertempur demi status jagoan Eropa. Dua jagoan berbeda filosofi tapi punya satu tujuan, mendapatkan treble demi menjaga gengsi. Namun sebelum bicara soal treble, jalan masih cukup panjang. Selain Arsenal untuk kubu PSG dan Inter untuk Barca, dua tim ini masih dihadapkan pada dua kompetisi lokal. PSG harus lebih dulu memenangi Coupe de France. Sementara Barca harus menggulingkan Real Madrid di La Liga juga di final Copa del Rey yang akan berlangsung akhir pekan nanti. Bagaimanapun, final Liga Champions antara PSG versus Barcelona menjadi final idaman banyak orang. Fans, media, dan banyak kalangan mengatakan kalau final ini kejadian, maka momen itu akan menyelamatkan sepak bola. Nah, kalau football lover sendiri tim mana nih? Tekan tombol like yang dukung PSG, komen kalau kalian dukung Barca. Lalu share kalau kalian mau PSG versus Barcelona ketemu di final.
Jangan lupa subscribe channel Starting 11 Moment biar nggak ketinggalan update-update menarik dan terpanas seputar sepak bola setiap harinya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga salah satu dari PSG atau Barca bisa dapat treble musim ini.